Sekarang kita ngomongin dari Prancisnya yang tadi udah banyak konflik, banyak drama. Kita ingat kalau kemarin di Piala Eropa Mbappe juga bocor ngomongin temennya sendiri Olivier Giroud yang bahkan nama Giroud nggak diladenin. Terus bahkan juga sebelumnya sebelum Piala Eropa ada Giroud dengan Benzema. Tapi kita ngomongin Mbappe dulu. Ini orang masih muda, digadang-gadang bakal menjadi penerusnya level Messi, Ronaldo dan kawan-kawan. Tapi ternyata sekarang banyak yang meragukan dari sisi attitude-nya, dari sisi konsistensinya, bahkan di partai-partai penting dia sering hilang, terutama di Liga Champions gitu ya. Kemarin pun di Euro benar-benar salah satu pemain yang paling hancur di timnas Prancis menurut gua ya. Kalau menurut kalian ini apa yang terjadi sama Mbappe? Kok dia udah ngerasa kayaknya udah punya kelas tinggi banget gitu, berani ngomong puber berani ngomong bocor sana sini. Apa masih puber apa gimana? Ya, namanya juga anak muda ya. Udah 23 dia, udah nggak muda. Mas dia kan dulu mudanya 17 tahun, udah lebih hancur lah, lebih dewasa kan. Tapi ya maksud gue, feeling gue sih dia tuh sebenarnya dari akhir musim lalu udah pengen pindah ke Real Madrid dan terus kayak ya kita nggak ada yang tahu kan bagaimana si kisah dia bilang secara terang-terangan dia pengen ke Real Madrid, terus dengan Real Madrid sekarang nggak jadi, dia masih bertahan di PSG dan ya mungkin dia masih ada adaptasi untuk kembali menenangkan pikirannya dan kembali ke permainan terbaik ya. Maksudnya ya ini baru beberapa bulan sih menurut gua dia flop dan ya memang ketika di pertandingan besar dia suka tiba-tiba tidak terlihat lah di lapangan, tapi Kylian Mbappe tetaplah Kylian Mbappe dan menurut gua dia tetap ya, saran gue sih pada Kylian Mbappe, kalau Mas Mbappe kalau denger ya ada saatnya Anda lu pindah, nggak usah main di Ligue 1 lah. Tapi kalau ngomongin dari sisi timnas dulu, Bung Mes ini bahkan ada yang Mbappe sempat kayak mengisyaratkan, dia sempat kayak apa gua nggak usah ke timnas aja ya, karena katanya kemarin dia menjadi kambing hitam karena egonya dia gitu ya, karena egonya dia tinggi. Padahal kan akhirnya Prancis yang- kemarin tersingkir gitu. Yang tersingkir gara-gara Pogba nggak track back tuh ya. Iya sih. Cuman kalau lu kebobolan 1 gol, lu cetak 2 gol, Terus ini kayak Gue balik ke Euro kemarin waktu lawan Swiss yang gagal penalti kan Mbappe. Iya betul. Waktu itu Ini lu dia lihat nih. nggak? Setelah itu berapa banyak orang yang datang menghampiri dia, berapa pemain senior duduk doang membiarkan si Iya, sendiri. Mbappe. Yang datang siapa yang Malah main yang nggak jelas ya. Kalau gue secara psikologi, Ya. gue akan lihat dia ini dalam kondisi di tim ini disukai nggak sama bintang-bintang lain sama pemain, karena banyak pemain besar di sana ketika itu kan. Dan kalau lu gagal, tapi teman-teman lu nggak nyamperin, nggak itu kelihatan kan males. Kayak gagal nih, dia jatuh nih, terus gue mati bilang, lihat aja gitu. Terutama pemain-pemain yang bintangnya ya atau yang kaptennya gitu ya. Iya, dan keluarganya, ucapannya, dan itu ikut mempengaruhi situasi. Ketika dia mengatakan dia sudah ingin pindah, kemudian anggaplah gini ya, lu di stasiun TV A, terus lu ngomong ke orang-orang, gue mau pindah ke stasiun TV B ya, tapi lu belum pindah. Nah, Tapi terus siaran, kadang ganjel nggak? Kadang kok bilang di balik layar, cuman dibocorin sama mereka bang. Jadi ketahuan. Ya, Ganjel, dan itu nggak akan tertutupi. Sehebat apapun lu sebagai manusia, pasti berdampak kepada performa di lapangan, pasti itu. Nah ya itu, beda lah sama Sancho sama Rashford gagal dikerubutin semua kan langsung. iya, Saka gitu ya. Brotherhood, kemarin, ya. langsung di. Kenapa ke Inggris larinya? Ya, karena saya Inggris. Karena Biar, ada Inggris. biar tetap hype-nya rame. Kalau Prancis kan kurang rame penontonnya. Kalau Inggris ini pasti kalau rame. semifinal ada Inggris sih pasti udah rame nih pasti nih. Nah, tapi kita balik lagi ke soal PSG tadi yang juga disebut sama Tio, Bung Wes. Kalau ngeliatin dari sekarang, dia benar berani buka-buka di tengah musim seperti ini, soal kasus kemarin musim panas. Apa yang membuat dia menurut Bung Wes terpicu? Apakah karena sekarang dia merasa penampilannya dia jelek, apa timnya ternyata nggak sesuai harapan, apa karena sekarang dia udah nggak ngerasa jadi prioritas lagi di timnya? Pertama kita ngomongin soal situasi dia dengan Neymar. Oke. Wajar ketika lu main bola ditarik keluar, lu kesel sama Tio yang nggak ngoper-ngoper lu aja kan, sial nih si Tio. Ya, kayak dulu Mane salah sempat ada isu seperti itu ya. Dulu belum ada yang baca mulut, belum Nah. ada siaran TV yang nyorot, belum ada sosial media yang Mimik menghakimi bibir lu ya. every single minute in your life gitu Ya, kan. ya. Sekarang dihakimi semua dan dia sudah harus tahu dia bukan anak baru, dia harus matang bagaimana berbicara, bagaimana dia mengeluarkan statement. Dia pasti disorot, orang diganti pemain sekelas Mbappe diganti pasti ada kamera TV yang Nyorot, nyorot. pasti, Nah, pasti. dia ngomong begitu, itu menurut gue udah out of control, dia udah nggak nyaman berada Udah nggak di nyaman di PSG. PSG. Dan dia harus ngomong begini, kenapa? Ini pintu transfer udah mepet nih bulan Januari. Kalau lu mau dapat duit, ini Januari kan? Iya. Kalau enggak lu gratis lah. Kalau nggak gratis. Ya. Nah, secara kenyamanan dia ada di dalam dua bayang-bayang Messi raja dan- satu, raja dua. Nggak mungkin lu punya jadi raja satu di PSG, nggak mungkin aja.
ada Messi. Iya, iya. Dan Tapi ketika Nicolas Anelka mengatakan bahwa Messi harus melayani Mbappe, makin panas situasi di PSG. Iya, iya, iya. Nah ini kalau ngomongin dari, menurut lo PSG kan tahu sebenarnya realitanya ketika dia nggak lepas sampai Januari, ini artinya akan angus gitu aja. Padahal kemarin ditawar sampai 160, 150 iya, lah ya. 150-an juta. Buat mereka mungkin itu kecil gitu. Mereka lebih mementingkan gengsi daripada gua nyerah sama Madrid gitu Karena mereka kan. ingin mencoba Mbappe, Messi, dan Neymar kan di Iya, iya. depannya. Tapi Bagi Nasir dia nggak butuh duit. Iya, emang nggak butuh duit Dia sebenarnya. butuh gue yang ngambil keputusan. Nah, iya. Gue gak akan lepas lu, nanti Pegang gue kendali kasih. sebenarnya, otoritasnya itu yang kayaknya Ih, pengen. ngomong sama orang kaya lu, misalnya kayak gertak orang kaya, ya gila. kayak lu gertak Hotman Paris lah. Nah, dikasih begini-gini loh. Iya. Tapi menurut lo apa yang pengen dilihat dari Mbappe sekarang? Karena tahu dengan sisa 1 tahun lagi atau 6 bulan lagi gitu ya, ya cuma tinggal nunggu waktu Mbappe cabut. Maksudnya ini bukan proyek bagus buat jangka panjang, buat mencari chemistry sama Messi, Neymar pun juga tinggal setahun lagi. Apa yang mau dicari menurut Ya, lo? sekarang menurut gue sih si PSG sendiri berpikir bahwa ya mungkin mereka bisa mengubah pemikiran Kylian Mbappe lah. Sampai kan misalnya sampai akhirnya terjadi pindah kan dia tetaplah pemain PSG kan. Dan dia harusnya profesional, harusnya dia menghormati kontraknya. Dan kalau misalkan nanti gue nggak yakin banget Madrid akan mengeluarkan bid di Januari, kalaupun iya pun feeling gue pasti bakal ditolak juga. Dan ini bukan soal duit lagi, bener kata Bang Wes, ini udah lebih kayak ya gue pengen lo stay di sini 1 tahun untuk menikmati Neymar, Messi, dan Mbappe, udah gitu aja dulu. Sampai akhirnya mungkin mereka kan kayak Leonardo dan juga si Sheikh juga berpikir kayak gue ingin memperlihatkan dunia bahwa 3 pemain itu bisa berhasil. Dan Mbappe berubah pikiran karena gue nyaman nih, gue ada Messi, gue ada Neymar, gue ada Ander Herrera. Bagus. Bukannya Herrera bagus banget di MU. Parah. Bagus juga Dan dia jangan sih. lupa aspek marketing, Tio. Nah itu dia kan, ini kan iya sekarang Ini marketing banget, 3 orang ini Orang jualan. Prancis soalnya. PSG lu lihat brandingnya menurut gue dibandingin tim lain, dia pakai Air Jordan Iya, dengan desain-desain yang keren-keren banget dan brand-brand ternama yang nempel, dia sering banget kolaborasi, dan ini sebagai aspek jualan yang luar biasa banget. Walaupun kita tahu karena mereka main di Ligue 1, bukan dari gue mengecilkan Ligue 1, tapi hegemoni Ligue 1 itu lebih di bawah dari Premier League jelas, La Liga, Serie A, bahkan Bundesliga pun Ligue 1 tuh masih di bawahnya mereka. Jadi maksud gua Mbappe mungkin berpikir bahwa kayak ya kalau satu musim dia nggak bisa mengangkat PSG, kan ini kan udah kayak musim, kayak gue pikiran ini kayak final seasonnya Mbappe ketika dia mendapatkan trio terbaik ini, dia bisa nggak juara, karena kan ya lo PSG dengan kayak gini kalau nggak juara Liga Champions investasi bodong lah. Iya. Mungkin nggak bilang, kalau nggak juara Liga Champions kan PSG cabut nih, misalnya Januari, terus PSG nggak juara Champions. Itu kan karena gue cabut. Tapi gue melihat gini, marketing manajemen PSG butuh orang Prancis sebagai bintang selain orang Argentina dan orang Brazil di dalam kota. Lu mau jualan Butuh ke dalam, lokalnya. iya butuh Local talent. Iya. Tapi kalau ngeliat so far Mbappe yang memang digadang-gadang bakal mencapai level Neymar, bahkan Messi, Ronaldo gitu ya. Melihatnya apakah bisa memenuhi itu dengan sekarang attitude-nya sekarang kelihatan berantakan, bahkan di Euro kemarin ngilang. Dan kemarin lawan Rene juga nggak bisa ngegolin gitu. Gue sih Lawan enggak. Rene berapa kali nembak? Iya, 4. ke atas, ke samping gitu Nggak ya. ada yang on target. Tapi setiap pemain pasti ada day off-nya lah. Maksudnya Iya, jangan itu pasti gua setuju, itu gua ada setuju. Tapi ini off-nya banyak juga. Tapi maksud menurut gue kalau orang berpikir dia akan, ya Messi, persaingan Messi Ronaldo tuh udah kayak susah disamain lah. Maksudnya mungkin ada tapi nggak dalam waktu dekat, dan gue nggak melihat Kylian Mbappe. Ya, misalnya kalau saingan siapa orang bilang Mbappe dengan Erling Haaland, tapi 2 orang tersebut bermain di liga yang ya sorry to say, bukan liga utama yang di Eropa. Kalau misalkan kan kita ngomongin Messi sama Ronaldo mah di Sporting pindah ke United, Messi di La Liga, terus tiba-tiba mereka berdua bertemu di La Liga, bersaing di La Liga. Sampai akhirnya Ronaldo pindah ke Juventus, Messi bertahan, Messi sekarang di PSG, Ronaldo balik. Jadi ya startnya aja udah beda, maksudnya dengan story behind the story-nya udah beda. Tapi menurut gue sih untuk mencapai level Ronaldo dan Messi ya mesti menunggu 1-2 tahun lagi ya, walaupun gue sanksi ya. Nggak bisa, karena ketika Messi datang, nostalgia 2 orang di Barcelona ini benar-benar menjauhkan si Mbappe. Padahal tadinya Neymar Mbappe begini banget ya. Begini banget. Iya, mendingan lu nangin Suarez sekalian gitu. Bisa ada suara jadi di sana. Duet Messi itu selalu butuh. Ya, perhatiin sejarah Messi di Barcelona. Dia butuh pemain yang mengerti. Messi kan sedikit introvert. Butuh satu kacung lah. Butuh orang yang yang paham mendampingin dia, dia. orang paham dia. Even Suarez sama keluarga kan Ya, deket mereka banget. udah beda Dulu klub sama liburan Fabregas sama-sama juga kayak ya. Ibiza. Iya. Keluarga.
Nah, dia dapat si Neymar balik lagi. Apa iya kemudian Mbappe bisa masuk di antara persahabatan mereka Masuk circle itu dengan susah. karakternya si Mbappe? Apalagi Enggak. sama-sama Latin di sana ya. Begitu mereka susah berdua. bahasanya kan, Messi mungkin susah juga belajar bahasa Perancis kan. Iya. Tapi kalau melihat dari Mbappe sekarang, Bung Wes ngeliat kan dia jagonya kelihatannya di Ligue 1 gitu ya. Memang yang nggak di week by week liganya kalah sama Liga. Sementara kalau dia pindah ke Real Madrid, kita tahu dulu zamannya Ronaldo, Bale, mereka udah menghasilkan Liga Champions berapa aja ketika main jelek udah dibu sama Ya. supporter sendiri. Apakah bisa dengan ego seperti ini? Main orang di PSG aja dibu dia. Iya, makanya meragukan nggak sih potensi seperti ini? Gue tadi balik ke pertanyaan lu. Menurut gue, Mbappe nggak akan bisa mencapai level Ronaldo dan Messi karena manajemen pribadinya, pengelolaan pribadinya nggak akan bisa bertahan sampai 34 tahun, 36 tahun ada di puncak. Mungkin dia main bola sampai 34, tapi bukan lagi di puncak, mungkin main di India, main di Cina. Ya, Messi, Ronaldo tuh beda. Messi kita tahu dia jarang banget ngobrol sama media. Ya, Dan dia benar. nggak pernah ada spekulasi aneh-aneh. Bagaimana dia nggak pernah kontroversi. Gue aja baru ngelihat akhirnya Messi beneran ngomong tuh pas dia mau pindah kemarin kan. Kayak, wah dia ngomong nih, akhirnya dia beneran nih. Serius Oh, banget bisa, ngomongnya. bisa keluar suara gitu. Bisa iya kayak wah kan biasanya dia kayak orang yang tenang, family guy ya kan, nggak pernah naik kontak. Ronaldo kerja kerasnya, bayangin dia Ya, Evra manajemen cerita, benar. lo pulang Semuanya kalau rumah cerita. Ronaldo, lo bukannya makan tapi suruh latihan Ya, lagi. Jadi betul, maksud gua betul. bagaimana kerja dua orang ini kan emang beda dan Mbappe sekarang udah ngoceh-ngoceh gitu, jadi menurut gua ya sulit juga. Ronaldo pun bahkan ketika di Madrid dan juga di United pun jarang mengeluarkan kata-kata kan, ngeluarin statement tuh jarang banget mereka. Ya. Kita lihat tapi apakah memang Mbappe ini mampu memenuhi ekspektasi orang menjadi the world class player atau memang karirnya stagnan di situ-situ aja, apalagi kalau memang jadi pindah ke Real Madrid yang kita tahu banyak bintang-bintang pada akhirnya redup Ujian di sana. sesungguhnya dia adalah Real Madrid. dia Real keluar Madrid. harus ke entah ke Madrid, ke Barcelona, ke MU kemanapun. Ke Arsenal lah, menyelamatkan Arsenal dari jurang degradasi. Gua akan Gimana? sangat salut Gimana? ketika dia pindah ke Arsenal. Bagus itu tantangan terus dia terberat nanya, buat Mbappe. teman gue siapa ya? Terus pelatih balik lagi Arsene Wenger ya kan.